kamu tiba-tiba mikir, di negara Indonesia ini, kenapa ya lebih terkenal budaya asing daripada budaya sendiri? Ih, iya pernah. Coba deh kamu bandingin penampilan wayang sama konser artis luar. Pasti konser artis luar lebih banyak diminati, bukan? Iya, Bahkan acaranya itu sampai bisa buat kemacetan di jalan raya saking banyaknya peminat. bener banget. Contohnya lagi, kalau kita nanya siapa penyanyi favoritmu, pasti ya mayoritas kemungkinan bakal jawab penyanyi luar negeri gak sih? Iya pasti. Tapi kamu juga pasti bakal jawab begitu juga kan? Iya sih, jadi jatuhnya generasi kita lebih terpaku ke budaya asing gak sih? Kira-kira kenapa ya? Di era globalisasi ini, generasi muda banyak terkena pengaruh-pengaruh dari budaya asing. Pengaruh tersebut pastinya ada yang positif dan juga yang negatif. Namun, generasi muda saat ini masih belum menyaring pengaruh tersebut dengan baik. Sehingga kelihatannya kita lebih mencintai budaya asing daripada budaya sendiri. Menurut Mimin, ada 3 faktor utama yang bikin kita lebih cinta budaya asing daripada budaya sendiri. Pertama, akibat malu dan gengsi. Banyak juga dari generasi muda saat ini yang merasa malu dan gengsi untuk memperkenalkan budaya mereka sendiri pada semua orang. Mereka beranggapan bahwa budaya mereka merupakan suatu yang memalukan, tidak menarik, dan dianggap ketinggalan zaman atau kurang tren. Padahal, jika dipelajari dengan baik, kita dapat mengembangkan budaya kita sendiri menjadi suatu yang menarik. Apalagi, sekarang ini budaya menjadi tren wisata masa kini. Dengan begitu, kita tidak perlu malu dan justru harus mengembangkan budaya kita agar lebih dikenal oleh banyak orang. 2. Lebih tertarik pada budaya asing. Si muda adalah generasi yang menyukai suatu kebebasan. Mereka selalu ingin bebas melakukan segala hal yang mereka inginkan. Mereka lebih tertarik dengan budaya barat karena mereka beranggapan bahwa itulah yang mereka inginkan. Mereka juga mulai mengikuti kebiasaan budaya barat. Terkadang generasi milenial juga beranggapan bahwa budaya barat merupakan sesuatu yang sangat trending dan harus mereka ikuti. Namun, apakah kita pernah berpikir untuk berusaha agar budaya kita bisa trending seperti budaya luar? Nah loh, oke. Karena faktor-faktor yang sudah kita bahas, sekarang yuk kita cari tahu pengaruh positif dan pengaruh negatif budaya asing. Nah, beberapa pengaruh budaya asing yang positif, contohnya, kita dapat mempelajari budaya baru, dapat memajukan ekonomi di Indonesia dengan ekspor dan bidang pariwisata. Indonesia juga bekerja sama dengan beberapa negara sehingga memiliki koneksi antar negara. Sementara pengaruh budaya asing yang negatif, contohnya, menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di masyarakat. Masyarakat lebih terpaku pada budaya asing, juga menghilangkan rasa cinta tanah air. Dan jika bukan kita yang mencintai tanah air, maka siapa lagi? 3. Akibat teknologi. Teknologi merupakan hal yang paling berdampak pada generasi muda. Contoh paling sederhana adalah saat kita sering menonton film barat, tanpa kita sadari perlahan kita mulai mengikuti kebiasaan atau budaya barat. Kita mulai menyukai pakaian yang seksi, gaya rambut, dan banyak hal lain yang kita ikuti tanpa kita sadari. Kita berpikir dengan gaya seperti itu akan terlihat oke saat dipublikasikan di akun media sosial kita. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, ayo kita cintai tanah air kita. Karena dengan mencintai tanah air, kita juga dapat membantu dalam memajukan dan melestarikan budaya Indonesia. Memang tidak ada salahnya jika kita ingin mengenal budaya luar. Namun, kita tetap harus mengingat budaya kita dan memilihlah budaya luar mana yang tidak boleh kita ikuti.